Halo teman-teman, oke. Jadi di sini gue udah baru aja menyelesaikan tugas training LLM pakai GPT-2. Nah di sini gue ke knowledge base-nya tuh resep masakan rendang, gitu. Nah mungkin bisa langsung tanpa berlama-lama, bisa langsung dites aja. Misalnya pertanyaannya. Sebelumnya disclaimer, ini modelnya masih kurang akurat dan ya masih jawabannya tuh agak ngawur. Soalnya dataset yang digunakan itu masih kurang bagus bisa jadi, dan kemudian masih loss-nya juga lumayan. Dan mungkin langsung aja kayak apa nih ya, biar gak lama-lama. Nah di sini bisa kelihatan nih jawabannya. Ini dari betul ini gue ada dua model, yang mana model 1 dan model 2. Bedanya apa? Bedanya yang model 1 nih datasetnya lebih dikit dan trainingnya cuman 3 kali 3 epoch. Bedanya yang model yang kedua itu datasetnya lebih banyak dan trainingnya juga lebih banyak. Ya, sebenarnya nggak terlalu perlu berapa epochnya banyak-banyak untuk yang model kedua ini, karena nanti overfitting. Nah, kita review dulu jawabannya. Cara membuatnya cukup mudah, hanya perlu dengan santan dan bumbu lainnya. Namun dagingnya jangan terlalu besar agar tidak merusak tekstur rendang itu sendiri. Kemudian ada ini header H2 rendang memiliki rasa khas pedas sehingga cocok dipadukan sama hijau, balado, jengkol. Nah ini sebenarnya kita nggak nanya itu, cuman ya, ini efek dari dataset yang dikit. Dan juga modelnya, ini btw modelnya pakai GPT-2 yang mana parameternya cuma 100 jutaan, jadi belum dikatakan cukup baik. Kemudian kita bisa tanya lagi. Ya masih loading, bisa dilihat di pojok kanan atas nih ada loading indikator kalau sedang meload atau menginvert jawabannya. Nah, ya ini agak kepotong memang jawabannya. Jawabannya lumayan panjang dan ada kebocoran ini foto Instagram bahwa ini. Nah ini nah bisa dilihat di sini, selamat mencoba baca juga resep ini. Nah ini menandakan kalau modelnya ini masih bisa dibilang kurang aman. Karena dia masih memuntahkan informasi dari dataset yang untuk mentraining si model LLM-nya sendiri, gitu. Dan itu untuk model yang satu. Dan untuk model yang kedua mungkin dengan pertanyaan yang sama aja. Gunakan santan noodle cukupnya. Nah yang ini lebih panjang jawabannya, juga bisa dibilang lebih detail juga, dan ini juga bahkan menyertakan tips-tipsnya gitu. Nah, begitu. Kemudian dengan tanya yang sama, apa saja yang dibutuhkan.
meskipun kalau teman-teman lihat ini ada sedikit sedikit ngaco, yang mana ini menyebutkan sajikan dengan nasi panas dan gulai kambing. Iya, enak sih, cuman bukan informasi itu yang kita perlukan. Nah, ini bisa dilihat modelnya ini cukup kreatif, temperaturnya memang perlu diatur lagi. Dan utama daging sapi giling untuk yang awal-awal masih bagus, tapi lama kelamaan makin ke bawah ini tips ini kita dapat melihat ada kebocoran data dari dataset yang untuk di training itu. Ya, kurang memuaskan sih sebenarnya. Nah, cuman sekarang mari kita lihat untuk behind the scene-nya. Nah, jadi untuk prosesnya yang paling atas sorry. Oke, dari atas dulu, paling atas yaitu preparing dataset. Nah, ini datasetnya saya sudah bikin di ini dataset.xml dah, dan ini saya bikinnya scraping secara manual. Memang saya copy paste dari website, saya kumpulkan datasetnya, kemudian saya perkaya datasetnya menggunakan Gemini. Saya harus ngaku soalnya saya butuh variasi untuk datasetnya, tapi ya mungkin karena kesalahan tidak terlalu mengecek, akhirnya datasetnya bisa dibilang kurang bagus. Kemudian juga saya juga membuat dataset yang ini, yang bedanya dataset ini untuk pembuatan model pertama, yang mana datasetnya itu berupa percakapan sebanyak 350 pertanyaan. Dan yang dataset kedua itu percakapan sebanyak 870 gitu. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, saya juga membuat fungsi helper untuk saya sendiri. Nah, dimana saya tinggal meng-assign path dari dataset yang ingin saya gunakan, kemudian output datasetnya apa, nama file outputnya. Nah, untuk fungsinya sendiri dapat dilihat ini fungsinya, yaitu ya saya memisahkan format, karena di sini saya menggunakan format CSV sebenarnya. Jadi dipisahkan secara koma. Jadi ada pertanyaan dan respon gitu saja. Kemudian di mapping diubah menjadi JSON agar lebih rapi aja. Untuk yang pertama, kemudian setelah menyiapkan dataset, saya menyiapkan modelnya. Saya siapkan secara lokal dan saya menggunakan model yang agak beda dari instruksi, tapi tetap GPT-2, yaitu GPT-2 small yang pakai bahasa Indonesia agar lebih bisa menangkap konteks dari dataset yang saya berikan gitu. Nah, gitu. Kemudian dari sini saya melakukan tokenisasi sederhana. Nah, ini untuk saya mengecek apakah datasetnya sudah sesuai dengan format yang saya bikin, yang mana instruksi dan dibalas dengan respons itu. Kemudian saya menggunakan setup LoRa-nya dengan parameter-parameter berikut. Lalu proses training, ya terakhir saya melakukan training kepada dataset yang 870 tadi, atau 850 sebenarnya. Saya perkaya lagi itu. Nah, dan logging step-nya 10, kemudian epox-nya 10. Ini agak sedikit berlebihan. Dan ini outputnya ada di sini. Bisa dilihat sebenarnya memang dari step by step-nya. 10 epox ini dari training loss-nya yang 4 makin nurun hingga 1,7. Nah, sudah mungkin bisa lebih bagus lagi. Nah, kemudian menggunakan eval-nya, saya menggunakan dua-duanya saya pakai, Perplexity dan juga BLEU. Dimana yang untuk Perplexity-nya kedapatan skor yang lumayan tinggi, 76, dan average loss-nya 2,8, ya dimana agak sedikit ya mengecewakan atau jelek lah. Nah, kemudian untuk skor BLEU-nya dapat sangat kecil, ya 0,05, 0,1 pun nggak ada.
Jadi ya kecil banget. Kemudian untuk tesnya lumayan. Ya ini fungsi helpernya dan ini formatnya. Ya saya samakan dengan dataset untuk training. Kemudian untuk ini contoh pertanyaannya dan jawabnya. Cara membuatnya adalah dengan menggunakan daging sapi potong-potong setelah itu Nah, ini cukup bagus ketika di sini dengan parameter yang sama. Nah, kemudian bagian terakhir yaitu analisis. Nah, untuk keamanannya sendiri, keamanan data dari proses training hingga inference cukup aman karena saya menggunakan saya menggunakan CPU saya sendiri dan tidak saya lempar ke API manapun. Untuk scrapingnya saya juga tidak menggunakan robot atau bot apapun, saya scraping secara manual dengan copy paste website begitu. Kemudian privasi penggunanya cukup terjaga karena dimana pada sesi saya dilihat dalam sesi sini, nah itu kalau saya refresh itu akan hilang semua, jadi tidak menyimpan histori, jadi bisa dibilang cukup aman. Namun terbukti ada kebocoran data, yaitu dengan memunculkan teks baca juga artikel ini menandakan bahwa modelnya itu masih mengeluarkan data dari dataset trainingnya, dan ini cukup jadi peringatan keras bahwa dataset training tidak boleh mengandung informasi yang sifatnya pribadi gitu. Dan itu beresiko memunculkan jawaban yang tidak diperlukan oleh user. Nah, kemudian dari segi etika dapat ada tantangan serius terkait akurasi dan juga informasi serta halusinasinya yang tadi cukup menyesatkan. Dan itu dari model 2 sempat menyebutkan di lain waktu saya coba mengetes memasak rendang, dikukus dan diberi keju. Serta model 1 mengalami repetisi yang cukup parah, yaitu melakukan spam sebanyak 43 kali. Nah, kemudian kegagalan informasi tersebut berpotensi merugikan pengguna apabila pengguna benar-benar percaya yakin dengan informasi tersebut akan dirugikan dengan pemborosan bahan makan. Dan secara etis saya sendiri wajib menyertakan disclaimer bahwa AI ini masih dalam eksperimen dan tahap pengembangan, sehingga masih rentan sekali dengan bias dan pengetahuan umum yang menutupi pengetahuan spesifik lokal gitu. Untuk rekomendasi actionnya yaitu perkaya dataset, karena menurut saya di bawah 1000 itu masih kurang dan lebih cenderung overfitting. Kemudian tuning parameter ya pengulangan spam, untuk itu saya juga sudah mengatasinya dengan di bagian Streamlit-nya, di aplikasi Streamlit-nya saya sudah mengatasi dengan menurunkan temperaturnya yang mana sebelumnya 7 maksudnya 7 saya turunkan menjadi 4, dan repetition penalty-nya juga saya naikkan untuk mengurangi repetisi. Nah, kemudian untuk safety UI saya tadi setelah menyertakan disclaimer yang mana di sebelah sini. Nah, saya sudah menyatakan disclaimer bahwa jawabannya masih kurang akurat dan cenderung menyesatkan, jadi jangan mentah-mentah dipercaya. Nah, untuk yang opsional sebenarnya upgrade model, menggunakan model yang lebih bagus, lebih modern, mungkin dengan parameter yang 7 billion ya, yang lebih pintar menangkap konteks gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Nah, berikut itu tadi pemaparan soal AI training AI LLM saya yang tidak berjalan mulus sebenarnya. Mungkin itu saja tanpa berlama-lama saya akhiri. Terima kasih.